sanitasi, baik itu kaitan dengan paving block, pengaspalan, termasuk juga drainase, maupun yang lainnya, yang dialokasikan melalui proses seluruh anggota fraksi yang ada di Provinsi Banten. Pemerintah Kabupaten Pemkab Serang menyampaikan sejumlah aspirasi kepada anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Serang, saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun 2021-2022 di Pendopo Bupati Serang, Kamis 24 Februari 2022. Rombongan reses dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, anggota DPRD Provinsi Banten, Ubaidillah, dan Ishak Sidik. Kehadiran 3 wakil rakyat ini diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Serang. Dalam pertemuan itu, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengatakan pembangunan yang dilakukan Pemkab Serang selama ini telah mendapat support yang cukup baik dari Pemprov Banten. Untuk itu, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah berharap ke depan keuangan Pemprov Banten semakin membaik, sehingga lebih banyak lagi bantuan yang diberikan kepada Pemkab Serang. Menurutnya, bantuan keuangan dari Pemprov Banten tahun 2022 senilai 30 miliar rupiah akan digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan kabupaten atau Puspemkab Serang. Sebab menurut Bupati, pembangunan Puspemkab Serang tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri dengan kondisi anggaran Pemkab Serang yang sekarang masih terbatas. Untuk itu, dukungan dari pemerintah Provinsi Banten sangat diandalkan. Kemudian, terkait dengan rencana pembangunan jalan yang akan dibangun tahun ini akan sangat luar biasa dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Serang. Sedangkan untuk pembangunan dari aspirasi DPRD Provinsi Banten juga sangat luar biasa untuk pembangunan jalan-jalan lingkungan. Karena untuk jalan kabupaten sepanjang 601,3 km tahun ini selesai. Ada lagi jalan kabupaten 400 km yang baru dinaikkan statusnya dari jalan desa akan kami selesaikan juga. Kemudian kita berharap, berdoa, kita terus diberi kesehatan supaya kita terus bisa melaksanakan tugas-tugas kita terkait dengan mengurus masyarakat di Kabupaten Serang, khususnya dari Ibu Bapak sekalian DPRD Provinsi Banten, tentunya lebih luas lagi mengurus masyarakat Provinsi Banten. Selamat beserta salam, semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Pak Fahmi, Pak Boy, Pak Ishak, pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan resesnya dan sekaligus permohonan maaf karena reses sebelumnya saya tidak bisa menerima langsung. Ada saja kegiatan yang bersamaan waktu itu oleh Pak Wakil bersama saya. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan tampilkan untuk bisa langsung menerima reses Bapak-Bapak di sini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi, alhamdulillah rasanya Kabupaten Serang mendapat support yang luar biasa. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, membenarkan bahwa tahun ini DPRD Banten mendorong anggaran 30 miliar rupiah melalui bantuan keuangan provinsi untuk percepatan pembangunan Puspemkab Serang. Selanjutnya, pada tahun 2023 nanti, Fahmi Hakim mengatakan bahwa DPRD Provinsi Banten akan mengintervensi pembangunan jalan masuk menuju Puspemkab Serang dengan lebar kurang lebih 19 meter. Oleh sebab itu, Fahmi Hakim dalam waktu dekat nanti segera meminta DED Gedung DPRD Kabupaten Serang, sekaligus akan mengundang Bapeda, Dinas Perkim Kabupaten Serang ke Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, untuk melakukan konsolidasi dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim Provinsi Banten. Selain dukungan anggaran untuk Puspemkab Serang, Fahmi Hakim mengatakan bahwa pada tahun 2022 ini juga ada pembangunan jalan lingkar Palima Baros yang telah dianggarkan sebesar 70 miliar rupiah dan ada percepatan jalan Boru Cikesal berkaitan dengan proses penguatan pembebasannya. Selain itu, ada pembangunan jalan Tonjong Banten Lama yang dianggarkan 50 miliar rupiah berkaitan dengan percepatan akses wisata religi serta pembangunan jalan Dukuh Kawung. Bupati yang saya hormati, yang pertama sesuai dengan
kegiatan institusi DPRD Provinsi Banten bahwa di masa sidang kedua kami mengadakan konsolidasi kegiatan reses. Sebelum reses dilaksanakan di Pendopo Ibu Bupati, kami juga telah melaksanakan roadshow ke seluruh kecamatan dan desa di beberapa wilayah karena kami memastikan yang pertama bagaimana kondisi perekonomian masyarakat, kedua penguatan infrastruktur yang ada, dan ketiga juga dalam kondisi pandemik hari ini kami melihat secara utuh kaitan dengan di wilayah masing-masing, tapi khususnya di Kabupaten Serang. Alhamdulillah tentunya berbagai. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Banten Ubaidillah meminta kepada pemerintah Kabupaten Serang agar melakukan perubahan tata ruang wilayah di Serang Utara menjadi daerah industri. Karena menurut Ubaidillah, kota Serang yang bersebelahan dengan Serang Utara sudah berdiri industri pengelolaan limbah. Ubaidillah juga menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang agar mengusulkan pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) ke Dinas Perkim Provinsi Banten yang nantinya akan dijadikan program aspirasi DPRD Banten selain pembangunan jalan lingkungan. Di kita sudah ada banyak posko yang belum ada di desa-desa. Itu sebenarnya bisa diusulkan untuk dibangun langsung oleh provinsi. Ya, ini bisa dikelola oleh Perkim ataupun PPR. Saya Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dan juga beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Serang, hadir juga saya dampingi oleh Pak Ubaidillah dan juga Pak Iskak. Yang pertama bahwa ada dua di reses ini yang kita diskusikan. Yang reses pertama adalah menyampaikan proses dan memastikan kegiatan program tahun 2022. 2022 yang pertama di bidang infrastruktur bahwa Jalan Lingkar Baros, Palima Baros akan dilaksanakan dengan anggaran 70 miliar. Yang kedua adalah percepatan Jalan Baru Cigesal kaitan dengan proses penguatan pembebasannya. Yang ketiga adalah Jalan Tonjong Banten Lama 50 miliar kaitan dengan percepatan pariwisata religi. Yang ketiga adalah Dukuh Kaung, kita juga percepatan. Itu kaitan dengan infrastruktur. Yang kedua kaitan dengan PSU, peningkatan rumah kumuh. Kaitan dengan bagaimana wilayah-wilayah kemiskinan kumuh dipercepat diintervensi oleh Provinsi Banten melalui PSU-nya. Ini kurang lebih hampir 250 ruas yang kita intervensi dari provinsi. Nah, sehingga ini tentu menjadi bagian dari bagaimana ikut serta Provinsi Banten melalui aspirasi DPRD membangun Kabupaten Serang lebih cepat dalam rangka kemajuan, khususnya menekan kemiskinan dan menguatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Serang. Tadi kan ada beberapa aspirasi dari pemerintah Kabupaten Serang. Yes. Mana? Kaitan dengan persiapan 2020 tahun anggaran 2023, kami sudah menyampaikan tadi konsolidasi dengan keinginan dari pemerintah Kabupaten Serang. Dalam hal ini Ibu Hajar Ratu Tatuasana beserta Kepala OPD dan Pak Sekda, bahwasannya mereka sedang merampungkan DID Puspemkab. Karena 30 miliar tahun ini yang kami dorong BenQ dilakukan full kepada percepatan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Nah, kami sangat merespon itu apa yang diinginkan oleh Ibu Bupati terkait bagaimana pusat pemerintahan ini segera terwujud. Kami sebagai DPRD yang mewakili dari Kabupaten Serang, kami sudah menyampaikan tadi bahwa yang pertama 2023 akan kita intervensi jalan masuk ke Puspemkab dengan kurang lebih 19 meter persegi besarnya, 19 meter lebarnya. Yang kedua, kita minta DID gedung DPRD Kabupaten Serang. Jadi kami nanti akan segera undang Bapeda, Perkim Kabupaten di Komisi 4 dikonsolidasikan dengan Perkim dan PU Provinsi Banten untuk mensinkronisasikan DID ini agar masuk di SIPD hari ini, dan kami akan intervensi di 2023 bahwa gedung DPRD Kabupaten Serang di pusat pemerintahan insya Allah DPRD Kabupaten Provinsi Banten akan bangun. Kalau DPRD itu direncanakan dari BenQ atau dari luar BenQ, Pak? Di luar BenQ. Nah, ini langsung akan diintervensi dibangun oleh Provinsi Banten.
Satu lagi Pak, soal tadi tata ruang Pak, ini kan sangat penting Pak. Nah, ini Ya, kemarin pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyampaikan rancangan tata ruang RWJ kaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, khususnya adalah reklamasi. Nah, kami sampaikan tadi kepada pemerintah Kabupaten Serang, karena Kabupaten Serang adalah salah satu wilayah potensi hal tersebut. Maka dengan itu, konsolidasi ini tentunya perlu dilakukan secara baik agar bagaimana nelayan bahari bisa tumbuh kembang baik, pertumbuhan ekonomi industri di bidang reklamasi juga bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini perlu sinkronisasi bersama-sama.